Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup gacor. Yang pertama, setelah kabar jet tempur J-10 Tiongkok kini senyap lagi. Nah, kabar baru kini datang dari perkembangan pembelian jet tempur buatan Boeing yaitu F-15EX alias F-15ID yang kini namanya nyembul lagi ke permukaan nih bos. Dimana hal ini pun diungkap oleh salah satu pakar pertahanan Indonesia dari Semar Sentinel. Nah, lantas bagaimanakah pernyataannya? Bagaimanakah progresnya? Apa katanya? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua datang dari Jepang yang ternyata baru-baru ini kapal destroyernya telah datang ke Indonesia nih bos. Nah loh, jadi setelah heboh-heboh kemarin Menhan RI meninjau 3 kapal perang Jepang sekaligus, di mana salah satunya adalah destroyer, kini ternyata ada pula destroyer Jepang yang masuk Indonesia. Nah, ada apakah gerangan? Penasaran? Beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari salah satu pakar pertahanan Indonesia yaitu Bapak Alman Helfas Ali nih bos, pengamat pertahanan dari Semar Sentinel. Jadi admin kutip dari akun X-nya alias Twitternya, beliau pun baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan terkait rencana pembelian F-15EX nih bos. Nah, jadi setelah kemarin heboh-heboh J-10 ya kan, yang kini tiba-tiba senyap pula nih. Sekarang giliran F-15EX yang bau-baunya muncul lagi pula ke permukaan nih bos. Dimana beliau katakan dalam bahasa Inggris nih, katanya tahun ini, tahun 2025 maksudnya, Indonesia telah mengajukan LOR. Nah ini maksudnya Letter of Request kepada Amerika Serikat. Kemudian lanjut ia katakan beberapa bulan lalu Amerika telah membalas LOR atau surat permintaan tersebut dengan LOA. Ini maksudnya Letter of Over and Acceptance. Dan lanjut beliau katakan Indonesia sekarang masih punya beberapa minggu tersisa sebelum masa berlaku LOA itu berakhir. Sekarang kita akan lihat apakah Indonesia akan menandatangani LOA tersebut sebelum tenggat waktu habis atau tidak. Di mana subjek LOA itu adalah jet tempur F-15EX, ujar Bapak Alman. Nah loh, ini artinya kalau LOA itu diteken bos, maka proses pembelian F-15EX akan lanjut. Nah, sampai sini paham nggak maksudnya nih? Min, gue mah kagak ngerti LOR itu apa Min? Oke, jadi Mimin coba bantu jelasin lah ya, setahu Mimin dan dengan gaya Mimin aja nih jelasinnya biar lebih enak dan lebih mantap jos. Simak sampai habis bos. Oke, jadi tadi katanya ada LOA, ada LOR. Jadi simpelnya itu adalah cara atau tahap-tahapan resmi bos. Proses pembelian alutsista dari Amerika melalui mekanisme Foreign Military Sales atau FMS. Jadi maksudnya kita beli jet tempur F-15EX itu nggak langsung ke perusahaan Boeing-nya, tapi lewat pemerintah Amerika sebagai penjamin. Jadi jalurnya pemerintah ke pemerintah, G2G alias Government to Government. Nah tadi yang pertama ada kata LOR, Letter of Request. Bahasa kerennya ini artinya surat permintaan bos. Ini ya kalau admin dulu sama di perusahaan. Waktu Mimin masih jadi kuli dulu, kalau mau ada pengadaan barang, Mimin harus buat PR-nya dulu, purchase request-nya dulu. Nah ini kalau PR-nya disetujui sama manajemen, baru keluar PO-nya bos, purchase order. Itu kalau udah jadi PO artinya barang udah dipesan ke supplier, tinggal kita yang ngejar ke bagian purchase, finance, bahkan ke suppliernya langsung ya kan, biar cepat datangnya. Nah balik lagi, kalau LOR tadi, Letter of Request tadi maksudnya itu adalah permintaan resmi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika untuk membeli suatu alutsista. Dalam konteks ini yaitu jet tempur F-15EX bos. Artinya Indonesia telah mengajukan permohonan untuk membeli F-15EX pada tahun ini. Kemudian sebagai balasan atau tanggapan, Amerika pun katanya telah mengirimkan LOA-nya yaitu Letter of Over and Acceptance. Jadi ini maksudnya adalah dokumen kontrak penawaran resmi dari Amerika ke Indonesia yang biasanya berisi data-data kontrak bos. Biasanya mencakup harga total, kemudian paket yang ditawarkan,
konfigurasi pesawat, perangkat tambahan pelatihan, suku cadang, jadwal pengiriman, dan syarat-syarat lainnya. Nah, LOA ini biasanya memiliki batas waktu nih. Jika tidak diteken sampai masa tenggat habis, maka penawaran tersebut akan hangus, bos. Sehingga mungkin harus diajukan ulang dan harga atau paketnya bisa berubah mengikuti zaman. Dan jika kita mengacu pada pernyataan Bapak Alman tadi, artinya ya Amerika sudah menawarkan kontrak finalnya, tinggal Indonesianya nih setuju mau tanda tangan atau ora. Sehingga intinya Indonesia sekarang berada pada fase penentuan, bos. Apakah Indonesia akan meneken LOA F-15IX itu sebelum masa berlakunya habis? Nah, jika diteken alias Indonesia setuju dengan penawaran Amerika itu, maka pembelian F-15IX akan resmi berjalan. Tapi jika tidak, maka prosesnya harus ngulang lagi, bos, atau negosiasi ulang. Dan Amerika akan mengirim LOA lagi sesuai dengan hasil negosiasi baru. Nah, pertanyaannya kini, apakah Indonesia akan meneken LOA tersebut dan F-15IX akan jadi diboyong? Mari kita tunggu saja berita selanjutnya, bosku. Oke, lanjut kabar kedua. Jika kemarin heboh-heboh Menhan Safri bertandang ke Jepang dan meninjau 3 kapal perang Jepang sekaligus, bahkan media Jepang yaitu Japan Times mengatakan bahwa Indonesia berminat membeli kapal frigat dan kapal selam Jepang. Nah, kini kabar mantapnya ternyata tanggal 17 November kemarin, Jepang juga telah mengirimkan destroyernya ke Indonesia. Nah, jadi admin kutip dari situs resmi TNI Angkatan Laut nih, bos. Pada Senin 17 November 2025 kemarin, sebuah kapal perang canggih milik Japan Maritime Self-Defense Force, yaitu kapal perusak alias kapal destroyer JS Harusame DD-102-nya, ternyata telah datang ke Indonesia. Mereka pun langsung disambut hangat oleh Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 3. Dan tak main-main, bos. JS Harusame ini pun adalah kapal perusak alias destroyer kelas Murasame, salah satu tulang punggung armada Jepun dengan panjang sekitar 151 meter dan bobot 6.100 ton. Kapal ini pun dikenal lincah, berteknologi tinggi dan sering dikerahkan untuk operasi kontra perompakan, patroli Indo-Pasifik serta latihan gabungan dengan negara sahabat. Di mana biasanya kapal ini pun berpangkalan di Sasebo, Nagasaki, Jepang, salah satu basis penting JMSDF. Senjatanya pun bukan kaleng-kaleng, bos. Selain Canon 76mm, ia punya rudal VLS, kemudian ada rudal anti kapal Harpoon, CWS Phalanx, dan juga torpedo anti kapal selam, serta jelas membawa helikopter, bos. Nah, lantas ada apa garangan Jepang mengirim destroyernya ini ke Indonesia? Oke, jadi dari sumber berita, kedatangan kapal ini pun bukan sekedar kunjungan biasa, bos, tapi adalah bagian dari misi persahabatan dan penguatan kerjasama maritim antara Indonesia dan Jepang, di mana tujuan utamanya adalah untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan interoperability, dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik bersama. Mantap, mantap, jos. Nah, apakah ini ada bau-bau Indonesia mau ngambil kapal destroyer bekas Jepang? Admin pun kurang tahu, bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.